Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya mau coba untuk mereview jalur Jangar, guys. Ini arah dari Batu menuju ke Mojokerto ya, atau ke arah Pacet. Jadi di jalur Jangar ini adalah salah satu jalur alternatif yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman lewati ketika teman-teman ingin perjalanan dari Surabaya menuju Batu atau sebaliknya ya. Kenapa kok jalur Jangar? Nah, jadi jalur Jangar ini terkenal mungkin bisa dibilang ekstrim ya, tapi nggak terlalu ekstrim sekarang karena jalannya sendiri sekarang sudah cukup bagus. Hanya ya tetap ya naik turunnya itu yang memang sedikit curam. Ini saat ini ya saya masih berada di area mungkin dari arah Batu lah pokoknya menuju ke Jangar, cuman belum masuk ke area hutan ya, masih yang di perkebunan kalau dari arah Batu ini tanjakannya cenderung landai, tidak terlalu curam, cuman belok-belok guys. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah liku-likunya ya, karena memang jalur pegunungan ya kayak gitu. Jangar sendiri itu tepatnya dia berada di lereng Arjuna Welirang, jadi kayak lewat hutannya gitu. Untuk sekarang sih kondisinya nggak terlalu sepi, jadi bisa dibilang rame malah, apalagi kalau weekend ya, Sabtu Minggu gitu udah pasti rame. Terus juga di Jangar itu kan selain mungkin pemandangannya, di sana juga terdapat beberapa tempat wisata seperti air panas, pemandian air panas Jangar, bukan Pacet ya, tapi Jangar. Di Jangar ada sendiri pemandian air panasnya. Kemudian juga pernah tahu juga Sendi Adventure. Kemudian yang terkenal lagi itu jembatan Jangar guys. Di situ biasanya temen-temen muda-mudi ya itu nongkrongnya itu di situ. Nah, biasanya ada kayak jualan pentol bakar gitu, terus nongkrong foto-foto, rame biasanya di situ ya. Cuman kondisi terakhir sih infonya dijaga sama polisi karena ya kan kerumunan di situ ya guys. Sementara kemarin kan masih PPKM, jadi dijaga. Dan juga bisa dibilang mengganggu sih, karena jalannya yang nggak seberapa lebar, kemudian para pengunjungnya parkirnya juga sembarangan, karena memang itu sebetulnya bukan tempat wisata ataupun tempat nongkrong ya, jadi cuman kayak salah satu spot gitu di daerah Jangar, view-nya bagus kebetulan. Nah, jadi banyak teman-teman itu akhirnya foto-foto, lama-lama kayak nongkrong, terus yang jualan juga akhirnya datang jualan pentol, ada juga yang jualan kayak minuman, kopi gitu, jadinya rame guys. Nah, mungkin dari situ akhirnya perlu ditertibkan. Terakhir sih dijaga polisi, nggak tahu ini nanti ya hari Minggu, kita lihat aja nanti. Oke, ini nanti akan sebelumnya ini jalurnya akan terus seperti ini, jadi berkelok sama sedikit menanjak
sampai masuk ke area hutan Cangar. Nanti di sana jalannya sudah mulai, kalau dari Batu ya, ini kan saya dari Batu menuju ke Mojokerto, jadi nanti kalau masuk ke area hutan itu cenderung turun jalannya, sudah nggak lagi nanjak tapi turun. Nah tapi tetap harus berhati-hati. Oke, mungkin ini akan tak skip dulu ya guys sampai nanti masuk ke area hutannya, kemudian nanti kita coba lihat lagi bagaimana kondisi terkini ya dari jalur Rawas, jalur Cangar. Nah oke, ini kita sudah mulai masuk ke area hutan Cangar, tapi masih yang di pinggir ya guys, jadi belum yang masuk benar-benar ke hutannya. Teman-teman yang melintasi jalur Cangar harap berhati-hati ya. Ya mungkin pingin sekedar untuk foto-foto gitu kan, karena memang pemandangannya yang bagus, tapi juga tetap harap diperhatikan keselamatannya. Selain keselamatan diri sendiri, juga keselamatan pengguna jalan yang lain ya. Jangan asal berhenti di pinggir jalan, takutnya nanti pengguna jalan yang lain itu terganggu, apalagi sampai berhenti mendadak gitu kan, bahaya. Nah jadi ini kita akan memasuki area hutannya, hutan Cangar. Selamat datang di Taman Hutan Raya Raden Surjo kalau nggak salah itu tadi ya. Dari sini nanti untuk aspalnya guys itu cenderung bergelombang, jadi harap berhati-hati. Selain jalurnya yang menurun, aspalnya juga tergolong yang gak rata ya, jadi banyak lubang-lubangnya. Ini masih cukup rata sih aspalnya. Nah ini sebelah kanan guys, tadi mungkin kalau sempat dilihat itu wisata air panas Cangar ya, sudah dibuka ya, mengingat PPKM juga di beberapa wilayah sudah memasuki level 1. Nah ini jalannya sudah mulai bergelombang, kemudian jalurnya menurun, jadi teman-teman harus berhati-hati. Ini mohon maaf juga kalau hasil videonya terlalu shaking karena memang jalurnya ya yang tidak rata. Di sini kalau mau lewat malam hari tidak disarankan ya, karena minim lampu penerangan. Mungkin di depan-depan sini masih banyak ya. Nah ini yang saya bilang tadi, jembatan Cangar yang biasanya dipakai nongkrong buat anak-anak ya, tapi oh ini ada penjaganya guys. Jadi ternyata memang sekarang dilarang. Biasanya di pinggir-pinggir sini tuh banyak banget anak-anak muda yang berhenti foto-foto, bahkan nongkrong di jembatannya situ, yaitu agak mengganggu pengguna jalan yang lain sih, karena mengganggu kenyamanan ya.
Saya ulangi lagi tadi terkait untuk melintasi jalur Cangar di malam hari, terutama untuk pengendara motor, harap berhati-hati sangat ya, atau mungkin tidak dianjurkan malah, karena sedikit sekali untuk penerangan. Nah, ini malah tidak terlihat ya untuk lampu penerangan jalannya, hanya terlihat tadi di bagian luar sedikit. Sudah masuk daerah dalam ini, kanan kiri tidak terlihat lampu penerangan jalan. Jadi untuk pengguna motor tidak disarankan melewati jalur Cangar malam hari, akan sangat berbahaya guys. Untuk dari arah Batu menuju Mojokerto melalui jalur Cangar, ketika masuk ke area hutan ini jalanannya cenderung menurun, tidak terlalu tajam masih, tapi tetap harus berhati-hati mengingat kondisi aspalnya yang berlubang dan juga jalurnya yang masih menikung-nikung ya. Ini sangat tidak rata guys, tapi ini banyak yang berhenti juga untuk berfoto-foto. Sekali lagi harap diperhatikan keselamatan dirinya dan juga pengguna jalan yang lain, agar tidak terjadi insiden-insiden ya, gara-gara cuma berfoto mengambil gambar malah merugikan orang lain. Nah, itu bahaya juga guys. Mungkin ini karena weekend, hari Minggu juga, jadi terlihat sangat ramai ya daripada hari-hari biasa. Dan rata-rata pengguna motor ya, karena kalau mobil mau ke area Batu, Malang dan sekitarnya untuk sekarang lebih banyak lewat tol ya, karena lebih cepat juga kalau dari Surabaya itu. Padat banget guys. Hampir saja. Oke, jadi tadi videonya terputus ya guys. Ini tak lanjutin lagi. Wih. Baru kali ini guys saya lewat Cangar macet. Biasanya nggak pernah sih sampai macet kayak gini. Mungkin karena hari Minggu juga ya, nggak tahu ini di depan ada apa kok sampai macet.
turunan tanjakannya curam, jadi habis turun habis itu langsung nanjak. Hati-hati ya, kayaknya tadi mungkin gantian ya dari arah yang berlawanan. Oh ya benar, ternyata dibuat gantian melewatinya ini guys, biar aman sih, karena kalau papasan memang agak ngeri sih. Oh, ada mobil mogok guys, ternyata ada yang mogok di sebelah kanan. Wah, ini hati-hati juga ya untuk teman-teman yang menggunakan mobil melewati jalur Cangar, harus diperhatikan betul-betul kondisi mobilnya. Di sini nih rawan remblong. Nanti ada di beberapa titik ya, setelah melewati rest area Cangar itu turunannya panjang, terus juga lumayan curam. Di situ rawan sekali remblong. Nanti coba kita lihat ya. Oke, ini di sebelah kiri juga salah satu spot foto yang bagus di Cangar, tapi rekomendasi saya sih di waktu sunset ya, sore, karena view-nya itu tebing, kemudian gunung, dan kalau lagi cerah itu bisa kelihatan kota Mojokerto ya. Itu bagus kalau sore, jadi pas matahari terbenam gitu. Tapi sekali lagi ya, itu di pinggir jalan, jadi harap berhati-hati untuk teman-teman yang ingin berfoto di situ. Saran saya sih di situ tadi ada tempat parkir motor. Nah, kalian bisa titipkan motor di situ, jadi lebih aman daripada harus parkir di pinggir jalan, itu bahaya. Oke, jadi di depan ini sudah terlihat rest area Cangar. Nah, jadi untuk teman-teman yang perjalanan, kalau terasa capek gitu ya, mesin motornya panas, bisa berhenti dulu di sini, istirahat santai, ngopi-ngopi dulu sebelum lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Rame di sini guys. Oke, ini kita sudah keluar hutan Cangar. Yang selanjutnya ini kita masuk di area Pacet. Nah, dari sini ini aspalnya sudah mulai bagus, sudah lebih
rata ya daripada yang di dalam tadi, di dalam hutan tadi. Cuman nah yang perlu diperhatikan adalah jalurnya yang menurun dan ada beberapa titik nanti yang lumayan terjal dan panjang. Jadi di situ harus berhati-hati ya. Oh ya, di daerah sini juga, ini tadi di sebelah kanan itu ada Sendi Adventure guys. Itu juga salah satu wisata yang bisa kalian kunjungi ketika melintasi jalur Cangar. Banyak ya, jadi ya untuk wisata-wisata yang bisa dikunjungi di jalur Cangar ini. Nah, ini kita sudah mulai turun terus dan lumayan terjal, curam ya maksudnya ya. Cuma nanti di beberapa titik itu ada semacam jalur darurat ya buat pengguna jalan yang mengalami remblong, terutama mobil, itu bisa langsung banting setir ke jalur daruratnya. Tikungan tajam, wah ada peringatannya guys. Tikungan dan turunan tajam. Kalau boleh ngasih tahu ya, ini bau-bau kampas rem terbakar, kampas kopling ini, wih, tercium banget. Jadi harus hati-hati di sini guys. Terutama motor-motor metik. Nah, motor metik kan tumpuannya cuma di rem ya kalau turunan. Baunya, wah kayaknya habis ada yang crash itu tadi ya. Nih, turunannya lumayan terjal dan panjang. Ini sebelah kiri ada jalur darurat buat teman-teman yang sekiranya khawatir ya kendaraannya susah atau berat gitu untuk melanjutkan, bisa untuk berhenti sejenak di situ tadi. Sekali lagi harap berhati-hati untuk teman-teman yang ingin berhenti, jangan sampai merugikan pengguna jalan yang lain ya. Kalau diperhatikan, niat hati ingin berfoto malah bikin celaka orang lain, nah kan nggak baik itu guys. Jalur darurat yang kedua ini sebelah kiri, tapi kok dipakai buat nongkrong ya. Itu sebetulnya tadi jalur darurat ya, jadi buat yang remblong itu di situ disediakan kayak apa, karung-karung pasir gitu ya buat nahan ya. Kemudian ini juga di depan lurusan pas, jadi tadi kan turun kemudian tikungannya tajam. Kita sudah masuk di area Pacet. Kurang lebih tadi perjalanan dari masuk hutan
tadi ya, Cangar ya, kita hitung dari masuk ke tadi itu yang ada Gapura Selamat Datang sampai di sini ini kurang lebih sekitar 30 menitan ya normalnya, bahkan mungkin bisa kurang atau bisa lebih juga, tergantung teman-teman bawa motornya ya. Cuman sangat disarankan untuk santai, nggak usah terlalu ngebut-ngebut untuk lewat jalur Cangar, karena ya seperti yang tadi dilihat jalurnya terjal, curam, tikungan, terus kebetulan juga ini tadi padet, jadi hati-hati. Jadi nggak usah ngebut-ngebutan ya, nggak usah gaya-gayaan kebut-kebutan pengen cepet-cepet itu, nggak usah, santai aja dinikmati itu. Oke, terima kasih telah menonton videoku kali ini. Like jika kalian suka, share jika ini perlu untuk di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.